Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat hari baru yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Bersyukur buat penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dan pemeliharaan yang sempurna setiap hari dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kami boleh menikmati lagi kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti kami. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus.
masuk ruang aku dengan darah masuk dengan hatiku menyembah yang maha kuasa.
sembah. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu, Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Segalanya bagi kami, kami sembah.
bagimu. Dahsyat Allah hebat, Allah luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Semua mungkin bagimu Tuhan. Haleluya. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalammu, kami tenang bersamamu, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ya Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa. Penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu ajaib bagi kami. Engkau yang menyediakan yang terbaik yang kami perlu. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Betapa hati kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuji, kami menyembah. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama Yesus. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya Allah di atas segala Allah. Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu, punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Engkaulah yang menjadi penolong dalam hidup kami. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami, Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau Tuhan yang setia dan akan tetap setia selamanya. Engkau Bapa yang kekal bagi kami. Untuk kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tapi Engkau setia bersama kami, melindungi, menjagai, menyertai dan memberkati kami. Untuk kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami, mengendalikan seluruh hidup kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, terima kasih Pak Eri dan rekan-rekan, selamat pagi semua.
Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Bapak pagi ini Tuhan. Beri hamba kesempatan untuk boleh sharing berbagi hidup pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap lidah, setiap telinga kami, hati kami Tuhan. Lembutkan hati setiap kami, sehingga pada saat kami mendapatkan sesuatu dari firman-Mu pagi ini, kami boleh melakukannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Pagi semua, bersyukur bisa bertemu kembali, walaupun beberapa minggu ini on off terus untuk Koram Deo. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dan Pak Eri yang memberi kesempatan untuk boleh sharing firman dan berbagi hidup. Kita udah masukin 2 Samuel 14, akan saya bacakan ya dengan judul perikop Absalom kembali. Saya akan bacakan. Ketika Yoab anak Zeruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, berlakulah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah, berkata, "Tolonglah ya tuanku raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Ah, aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang, dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini. Dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati, ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu. Dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu, mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu, dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi. Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu. Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah. Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu, ya tuanku raja. Tetapi raja dan tahtanya tak bersalah. Lalu berkatalah raja, jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi. Kata perempuan itu, kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memusnahkan anakku itu. Lalu berkatalah raja, demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu takkan jatuh ke bumi. Kemudian berkatalah perempuan itu, izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja. Jawabnya, katakanlah. Berkatalah perempuan itu, mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucap perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi,
yang tidak terkumpulkan, tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan merancang supaya seorang yang terbuang janganlah tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada Tuanku Raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu, pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan Raja. Mungkin Raja mengabulkan permohonan hambanya ini. Sebab Raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memulakan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. Lalu Raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, baiklah jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, berkatalah kiranya Tuanku Raja. Kemudian bertanyalah Raja, adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Perempuan itu menjawab, demi hidupmu, Tuanku Raja. Tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang Tuanku Raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku. Dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini dengan maksud untuk mengubah semua perkara ini dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Sesudah itu berkatalah Raja kepada Yoab, baik kukabulkan permohonan ini, pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu. Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi Raja. Dan Yoab berkata, pada hari ini hambamu mengetahui bahwa Tuanku Raja suka kepada hamba, karena Tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. Lalu bangunlah Yoab ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah Raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan Raja. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya, pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya, maka ditimbangnya rambut itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja, tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, lihat ladang Yoab ada di sisi ladangku, dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu. Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Jawab Absalom kepada Yoab,
Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan apa gunanya aku datang dari Gesur. Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja lalu sujud di hadapan raja dengan mukanya ke tanah dan lalu raja mencium Absalom. Perkol ini cukup panjang ya. Saya baca juga berulang-ulang. Ada beberapa hal yang saya dapat. Jadi yang saya dapat itu ya seperti kemarin Pak Ramli katakan, kita mesti hidup di dalam komunitas yang benar dan juga membangun hubungan ya atau relasi ya. Di sini kita lihat sebagaimana hubungan antara Daud sama Absalom karena respon apa karena Daud tidak peka pada saat si Anom memperkosa Tamar, dia tidak melakukan apa-apa gitu. Sehingga Absalom responnya tidak benar, dia merencanakan yang jahat terhadap Anom. 2 tahun dia pendam, dendam itu dia pendam, hingga di perak keempat. Di perak 13 itu dia membunuh ya, membunuh Anom dan dia lari. Eh, saya juga ngalamin ya beberapa hari yang lalu hubungan dengan anak yang pertama. Saya memaksakan apa yang ada di dalam pikiran saya terhadap anak saya yang pertama. Jadi memang hubungan itu ya seperti waktu khotbah Pak Ahyong yang beberapa minggu-minggu lalu itu, memang hubungan itu harus kita bangun. Ya bangun hubungan ya seperti Edkul bilang ya lewat komunikasi. Tapi ya nggak gampang. Saya sampai hari ini juga terus belajar untuk membangun komunikasi, membangun hubungan dengan anak saya melalui komunikasi ya. Jadi eh, apa respon Daud itu di sini saya lihat kan nggak benar ya. Dia membiarkan anaknya itu lari sampai bertahun-tahun gitu. Membiarkan Absalom lari bertahun-tahun mungkin ya Daud memberikan suatu apa punishment atau hukuman ya terhadap Absalom. Kita lihat yang di 2 Samuel 13 kemarin itu kan dibiarkannya ya kan yang Pak Ramliana sampaikan. Tapi sebagai seorang bapak seperti apa yang saya alami, sebenarnya tuh Daud itu kalau saya lihat dia tuh rindu juga sama anaknya gitu loh. Ya kan? Jadi dia nggak berani mengungkapkan gitu. Dia pada rindu, benci tapi rindu gitu loh. Ya saya lihat juga terkadang ya sama seperti apa yang saya alami, benci tapi rindu gitu loh. Eh, dengan anak kadang waktu saat komunikasi itu kesel ya. Dia nggak mau dengar perkataan kita. Tetapi ya saya terakhir diingatkan oleh istri saya, apa yang ada di pikiran kita dengan apa yang ada di otak atau pikiran anak kita itu kan beda gitu. Dalam hal ini saya lihat nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuma perbedaan sudut pandang aja. Ya terkadang menjadi seorang bapak mau memaksakan apa yang ada di pikiran saya untuk anak saya bisa nerima gitu loh. Lalu ya terkadang saya mengatakan, "Hmm, apa yang saya katakan ini kan sudah saya lalui. Sedangkan kamu kan belum melalui semua itu. Benar. Tapi terakhir saya pikir juga, ya justru karena dia pernah melalui itu, dia tidak bisa menangkap dan tidak mau melakukan apa yang saya katakan gitu loh. Jadi eh, sebenarnya panjang sekali kalau mau saya ceritakan.
Cuman dari perikop ini ada dua hal yang saya dapat ya. Satu yang saya dapat itu ya, saya pribadi sendiri harus terus membangun hubungan ya, atau relasi dengan anak saya, dengan istri, dengan karyawan, dengan siapapun lah, dengan teman-teman siapapun yang ada di dalam orang di sekeliling saya gitu. Itu satu. Hal kedua yang saya dapat, pada saat hubungan itu tidak baik-baik saja, itu ya saya harus lakukan rekonsiliasi. Makanya saya selalu melakukan respon benar. Pada saat saya lakukan respon benar, saya tidak perlu lagi melakukan rekonsiliasi. Nah, saya sering ingatkan teman-teman saya pada saat eh, proses itu datang dalam hidup saya selalu sampaikan bersaksi bagi mereka, lebih baik kita respon benar daripada kita respon nggak benar gitu loh. Memang seperti ada statement itu di apa camp apa yang men ya. Saya dapat itu satu statement itu ditanya sama pembicara, mana lebih gampang hidup kudus atau hidup tidak kudus? Ya, memang hidup tidak kudus itu lebih gampang, lebih enak gitu loh. Tetapi akibatnya kalau ditanya lagi mana lebih enak, akibat hidup kudus atau akibat hidup tidak kudus? Saya percaya mereka pasti akan menjawab akibat hidup kudus. Sama di pagi ini saya juga mendapatkan mana lebih gampang respon benar atau respon tidak benar. Saya rasa ya mungkin pagi ini kita bisa sepakat bahwa respon tidak benar itu lebih gampang gitu loh. Pada saat proses itu datang, kita merasa kita benar, ya kita eh, menghadapi orang yang ada di sekeliling kita merasa kita paling benar, ya kita bisa marah, meledak-ledak gitu. Itu juga sering saya alami dalam hidup saya. Tetapi pagi ini firman Tuhan mengingatkan saya dua hal. Saya harus terus membangun hubungan dengan anak, dengan istri, dengan karyawan, dengan siapapun yang ada di sekeliling saya. Itu hal pertama. Tapi pada saat hubungan itu tidak baik-baik saja, saya sendirilah yang harus segera melakukan rekonsiliasi tanpa menunggu orang yang konflik dengan saya, baik itu anak, istri, atau siapapun, itu saya yang harus ambil keputusan untuk boleh melakukan rekonsiliasi. Ya, pagi ini yang saya dapat untuk saya pribadi terutama, pada saat saya mau melakukan rekonsiliasi itu dilakukan, itu harus dimulai dari diri saya sendiri, bukan menunggu orang lain untuk melakukan rekonsiliasi itu datang kepada saya tanpa melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Itu hal pertama yang saya harus lakukan. Hal kedua, pada saat kita mau melakukan rekonsiliasi itu, sama seperti tema-tema yang hari-hari ini kita dapat di gereja lokal kita harus perlu satu kerendahan hati yang benar-benar. Kita ini kan di camp pria itu kan kita ini kan keset gitu loh. Gak ada lagi yang lebih rendah dari keset seperti Pak Heri bilang. Mau dibilang mau lebih rendah gimana lagi gitu loh. Jadi ya kita ini sudah harga diri kita ini sudah ditebus oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi ya itu hal rekonsiliasi itu bisa kita lakukan ya dengan satu kerendahan hati, harus kita memiliki kemurahan, ditambah lagi kasih dari Tuhan, kasih tanpa syarat itu. Jadi seperti yang kita lihat kan kita mengampunin itu jangan setengah-setengah seperti Daud. Dia mengizinkan Absalom pulang itu di ayat 24 itu kan, tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Ya kan dia setengah-setengah, dia mengizinkan Absalom pulang, tetapi
nggak mau langsung melakukan rekonsiliasi gitu. Makanya saya bilang rekonsiliasi ya hal ketiga yang saya dapat itu kita perlu apa penengah ya dalam hal ini di ayat ini kan si Yoab itu. Jadi kita juga harus punya komunitas yang benar sehingga komunitas di sekitar kita itu ada kepekaan seperti Yoab, dia merasakan bahwa Daud itu rindu sama Absalom, tetapi gengsi untuk memanggil dia pulang. Jadi tiga hal itulah. Memang rekonsiliasi atau pemulihan hubungan itu juga perlu waktu ya. Terkadang kita ini kan pada saat kita mulai konflik hubungan dengan anak, istri atau siapa itu, kadang kita mau cepat-cepat selesai. Saat itu juga lagi api menyala-nyala, kita mau disiram air kan. Nggak bisa, saya lihat di sini juga Daud aja perlu waktu ya sekitar 3 tahun ya, untuk baru bisa melakukan pemulihan terhadap anaknya. Itu pun pertama kali setengah-tengah, tetapi ya Yoab terus berusaha untuk melakukan itu sehingga di ayat 3 itulah terjadi suatu rekonsiliasi yang luar biasa antara Daud dengan anaknya Absalom. Jadi kira-kira itu tiga hal itu yang saya dapat Pak Heri. Mungkin teman-teman ada mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan pagi ini bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Boyong. Jadi ini pembelajaran ya untuk kita semua. Memang secara khusus sih untuk para pria ya. Jangan gengsi. Kadang pria kan gengsi untuk mengungkapkan, apalagi kalau itu hal-hal yang sepertinya agak berkaitan dengan yang namanya romansa, romantis. Soal kangen, rindu, romantis dengan pasangan. Sebenarnya sih pengen, cuman kadang gengsi, kadang malu. Toh itu kan dengan anak kita sendiri, dengan pasangan kita sendiri. Kenapa harus gengsi mau jaim? Nah, kan seperti Daud bertahun-tahun dia rindu dengan Absalom, tapi dia gengsi, tidak mau menyatakan. Bahkan ketika sudah ada orang yang mengerti dan menjembatani Absalom pulang pun, dia masih juga gengsi. Bolehlah baliklah, tapi tidak usah ketemu. Nah, seperti itu. Tapi ya belajarlah untuk mati ego, harga diri kita sudah ditebus, nggak usah malu untuk menyatakan hal-hal yang memang ini mungkin paradigma, ya mungkin khususnya di Indonesia mungkin ya, untuk hal-hal yang berbau romantis, romansa itu rasanya bagi pria itu rasanya padahal sih sebenarnya suka gitu. Nah cilakanya romantis dengan istri nggak bisa, tapi kalau dengan wanita lain sok-sok romantis. Nah itu cilakanya para pria kadang itu harus bertobat itu dengan iya ya kata istri saya iya ya betul betul. Ya ini suruh romantis sama istri gengsi, suruh menyatakan apa dengan anak mesra gitu gengsi. Tapi dengan yang lain sok-sokan. Nah, itulah bertobat. Harus belajarlah, itu nggak akan mengurangi wibawa kita sebagai seorang suami. Tidak akan mengurangi wibawa kita sebagai seorang ayah. Ketika kita ngomong, rindu balik dong nak. Kan hari-hari ini yang sudah anaknya sudah keluar tuh mulai berasa. Dan saya katakan, saya jadi ingat kenapa mama saya dulu yang paling sering telepon. Bapak saya sih nggak peduli, mau lu pulang, mau enggak, nggak peduli. Tapi beda. Nah, saya, kapan kau balik? Kapan pulang? Nah, mau kasih ongkos? Boleh, Bapak kasih ongkos, kau balik lah. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah gengsi untuk melakukan hal-hal yang romansa seperti itu, para pria ini khususnya. Nah yang kedua, ya selain apa yang Pak Boyong tadi katakan, rekonsiliasi. Terkadang kita ini cuma bisa memberi nasihat untuk masalah orang. Makanya saya punya prinsip begini, rahasia kebahagiaan, rahasia keberhasilan adalah melakukan apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Kan seperti Daud hebat banget. Wah, ketika ada perempuan yang datang dengan masalahnya, wah dia sok-sokan baiklah. Padahal sebenarnya masalah itu masalah dia lah. Sama seperti kemarin waktu dia ditegur Nabi Nathan dengan kisah. Wah, dia cepat ngasih hal yang baik. Padahal itu untuk diri kita sendiri. Makanya seperti khotbah beberapa waktu yang Rudi, terkadang kita ini untuk
diri kita maunya mercy, tapi untuk orang lain kita mau justice. Tapi mari saya membangun hidup saya dengan prinsip rahasia kebahagiaan, keberhasilan. Itu adalah melakukan apa yang kita nasihatkan atau kita ajarkan kepada orang lain. Karena bukti di lapangan kan kita nasehatin orang dan orang itu taat ikuti nasihat kita dan selesai masalahnya. Waktu mereka berantem nih, kita kasih nasihat sabarlah, respon benarlah. Mereka lakukan damai rumah tangganya. Giliran kita sendiri lagi konflik dengan istri, kita lupa dengan nasihat kita untuk respon benar. Akhirnya kita berantem berkepanjangan. Kan konyol. Jadi mari kita belajar hari ini dari kisah Daud. Rekonsiliasi itu ya dimulai dengan diri kita dan prinsipnya sederhana. Lakukan apa yang kita ajar ke orang lain. Makanya prinsip para pengkhotbah kan, khotbahkan apa yang dihidupi dan hidupi apa yang dikhotbahkan. Oke, terima kasih Pak Boyong buat sharingnya pagi hari ini. Jadi mari Bapak Ibu, saya percaya setiap saat, setiap hari terkadang kita bisa menghadapi situasi seperti ini. Dengan pasangan, dengan anak apalagi, yang beda generasi. Kalau nggak terbiasa dengan bangun komunikasi jembatan yang baik, ya bisa miskom terus memang. Tapi marilah turuninlah gengsi para suami sih khususnya. Kadang kan suami tidak pernah langsung berani ngomong sama anak. Pakai istri. Ngomonglah sama dia tuh. Belajarlah bapak-bapak ngomong langsung. Jangan pakai orang. Nah, ini jangan pakai ilmu jawab kan. Harusnya jawab harus berani datang ngomong sama raja. Raja, kau kangen ya sama anakmu? Boleh tak aku panggil balik? Ada, dia cari artis. Nah, jadi mari keterbukaan itu awal dari pemulihan. Itu nilai. Itu prinsip firman. Jadi mari kita praktek Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Boyong. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Dorcas. Nanti ditutup sama Pak Buyung. Yuk, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur padamu untuk pagi ini. Tuhanlah yang memberikan kami satu kesempatan bagi kami di Korandio ini, Tuhan, boleh bertemu satu saudara seiman, bersama-sama menyuruhkan kepada Engkau, berseru, menyanyi, memuji Engkau, Tuhan. Bagi kami ini sebuah kesempatan yang indah. Kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih dan mengucapkan terima kasih padamu. Untuk itu Tuhan, kami sangat terus membutuhkan berkat daripada Engkau sendiri. Berkat dari surgawi yang kami tunggu, bukan dari dunia Tuhan. Kami sungguh ya Bapak juga, kami mau hidup kami setiap hari diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan. Kami mengerti Tuhan, kami sepanjang hidup, kedagingan kami berusaha menguasai kami kembali. Tetapi Tuhan kami yang hidup. Roh yang Kau berikan kepada kami lebih besar daripada apapun. Tuhan, kami mau terus hidupkan roh yang ada di dalam diri kami yang Kau telah berikan bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa bagi pembelian tanah di Bungo. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan setiap perencanaan dan setiap hikmat dari setiap pengurus di Bungo, Pelita Bungo. Mereka melakukan satu persatu perkara dari setiap pengurusan surat, setiap apapun. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Sehingga semua jadilah baik. Dan tanah yang boleh dibeli adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang akan menambah-nambahkan jiwa yang Tuhan pilihkan untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Kami mau Tuhan, Morabungo Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau Tuhan, kerajaan Allah turun juga kepada Pelita Morabungo Tuhan. Kami mau Tuhan, bahwa setiap apa yang dikerjakan jadilah kehendak Tuhan. Kami mau Tuhan, bahwa setiap pengurus-pengurus di Morabungo ya Tuhan, sungguh-sungguh dipakai dengan luar biasa di dalam hidup mereka. Sehingga juga apa yang jadi kurang dalam dana yang mereka butuhkan, Tuhan juga cukupkan. Tuhan yang memberikan hati kepada setiap anak-anak Tuhan untuk rela, murah hati dalam memberi kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Ko Buyung yang telah menyampaikan firman. Tuhan, Engkau memberkati hidupnya. Berkati kesehatannya Tuhan. Engkau Allah yang tahu.
Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah penyembuh, tabib yang agung. Sekali lagi ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam tubuhnya, sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sembuhkan dan jadilah baik semua adanya. Berkati juga keluarganya, berkati setiap usahanya, berkati setiap apa yang Tuhan ingin Ko Buyung kerjakan. Lebih peka lagi untuk dia mengerjakan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, pakailah Ko Buyung terus-menerus untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, untuk pemilihan pemimpin bangsa ini di tahun 2024. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memilihkan kepada bangsa ini seorang pemimpin yang menurut apa yang Kau mau Tuhan. Kami sebagai anak Tuhan sungguh percaya akan kekuatan dan kuasa-Mu. Sekalipun orang berusaha menghancurkan, sekalipun iblis juga mau mengacaukan lewat kelompok apapun, kami punya iman. Kami mengerti kami ada di tengah-tengah bangsa ini untuk mendoakan bangsa ini, mendoakan dan berseru-seru kepada Tuhan. Lindungi bangsa ini, peliharalah bangsa ini, berikanlah Tuhan berkat-Mu terus, bukan murka Tuhan, tetapi berkat yang kami minta. Untuk itu Tuhan, kami sebagai anak Tuhan terus memohon dan meminta kasih pengasihan Engkau atas bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap teman-teman Koramdio dan hamba-Mu. Berkati Pak Heri dan keluarga. Berkati apa yang kami kerjakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang kembali mengingatkan setiap kami, Tuhan, untuk terus membangun hubungan yang baik dengan anak kami, dengan istri, dengan siapapun yang ada di sekeliling kami, Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat ada Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, lembutkan hati setiap kami, Tuhan. Sehingga firman-Mu, apapun yang kami dapat dari firman-Mu pagi ini, kami boleh mempraktekkannya di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Kami boleh melakukan rekonsiliasi kepada siapapun, Tuhan. Ingatkan setiap kami, Tuhan, untuk melakukan rekonsiliasi pagi hari ini, Tuhan. Secepat mungkin, Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami suatu kelegaan. Ada damai sejahtera, ada sukacita-Mu, Tuhan. Biarlah kasih-Mu tanpa syarat melingkupi hidup setiap kami, ya Bapa. Jika sebentar pagi kami akan memulai aktivitas kami, Tuhan, Engkau menyertai. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati orang yang ada di sekeliling kami, karyawan kami, supplier, konsumen, siapapun Tuhan yang berhubungan dengan kami, Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Biarlah kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan tercurah atas hidup setiap kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.